Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan dosa besar yang pertama. Apa dosa besar yang pertama? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Imam Zahabi, kemudian akan saya paparkan tentang dosa besar yang pertama ini. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian punya kitabnya, ya, supaya kita lebih nyaman belajarnya dan juga bisa diulang-ulang nanti pada saat Bapak Ibu sekalian ada di rumah. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Zahabi mengatakan syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda. Dan Anda menyembah selainnya berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bintang atau malaikat atau hal-hal yang semacamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan atasnya surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka. Dan Allah juga berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangatlah banyak. Karena itu, barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, tidak bisa dibantah. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Ya, sehingga ini adalah dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya dosa-dosa besar atau al-kabair. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa dosa syirik adalah dosa dan kejahatan yang paling berbahaya. Mengapa demikian? Karena 2 alasan. Kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya, ya, karena 2 alasan. Yang pertama, karena syirik adalah dosa terbesar, dan yang kedua, karena siksaan yang paling pedih, yang paling berat adalah siksaan untuk orang-orang yang berbuat syirik. Sehingga ini adalah 2 alasan utama mengapa kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya. Ya, sekali lagi saya ulangi, mengapa kesyirikan menjadi dosa yang paling berbahaya? Alasannya karena 2. Yang pertama karena ia adalah dosa terbesar. Yang pertama, yang kedua adalah karena siksaan yang paling pedih, yang paling berat adalah siksaan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka ini adalah tema besar yang akan kita paparkan dan rincikan lebih dalam lagi. Yang pertama tadi, karena kesyirikan adalah dosa terbesar. Coba Bapak Ibu sekalian, silahkan dibayangkan bahwa betapa banyak dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Betapa banyak dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Ada dosa pembunuhan, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Bayangkan kalau kita melihat seseorang yang suka bunuh orang lain, bagaimana cara kita memandang orang tersebut? Pasti kita katakan bahwa dosa yang dilakukan oleh orang ini adalah dosa yang sangat besar. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menasehati orang tersebut. Kita harus peduli kepadanya. Jangan sampai dia membunuh orang lain, karena pembunuhan adalah dosa yang sangat besar. Atau misalnya seseorang yang suka mencuri, korupsi, ya, makan harta rakyat. Ini dosa besar atau bukan?
Tentu dosa besar, sangat besar. Bagaimana mungkin hak dari ratusan atau mungkin ribuan atau jutaan manusia itu diambil oleh orang tersebut? Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, ternyata dosa-dosa yang tadi disebutkan itu tidak lebih besar daripada dosa kesyirikan. Yaitu pada saat seseorang berdoa kepada selain Allah, pada saat seseorang bertawakal kepada selain Allah, pada saat seseorang meminta kepada selain Allah, pada saat seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka itu adalah dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang terbesar. Ya, kemudian penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini sangatlah jelas, sehingga dalil yang menyebutkan bahwa dosa paling besar adalah kesyirikan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Lihat, kita katakan tadi ada Umar bin Khattab, ada Hudzaifah bin Yaman yang suka mempelajari dosa. Ternyata ini kita tambahan nih, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja tentang amal soleh, tapi beliau bertanya tentang dosa yang paling besar. Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu pada saat engkau menduakan Allah, menyekutukan Allah, padahal Ia yang menciptakanmu. Padahal Ia yang menciptakanmu. Sehingga ini adalah hadis yang menjadi dalil bahwa dosa yang terbesar adalah kesyirikan menurut penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar? Mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar? Ada 4 alasan yang melatar belakangi hal ini. Ada 4 alasan yang menjadikan kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Yang tadi kita sebutkan, Nabi yang mengatakan bahwa dosa terbesar itu kesyirikan. Maka kenapa kok bisa kesyirikan? Bukan pembunuhan. Kok bisa kesyirikan bukan yang lain? Ada 4 alasan. Yang pertama, kata para ulama, karena kesyirikan adalah kezaliman. Kesyirikan adalah kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman, kata para ulama, adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, pada saat seseorang misalnya dia kasar kepada istrinya, maka dia berbuat zalim. Kenapa? Karena perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah, dan juga norma masyarakat mengatakan seorang suami harus menyayangi istrinya. Tapi pada saat dia tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya dia malah keras, malah kasar, berarti dia telah berbuat zalim. Atau seorang pimpinan, ya, yang dia memberikan hak kepada sebagian karyawannya, sebagian karyawan lain tidak diberikan haknya, maka dia zalim. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada pada saat seseorang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya seorang itu beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita fasilitas hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, sehingga yang paling pantas dan satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat seseorang melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan kezaliman. Dan bukan cuma sekedar kezaliman, tapi kezaliman yang terbesar. Sehingga dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini yang menjelaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar.